Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Radita Farizal dengan NIM R1C1234041. Saya di sini akan menjelaskan terkait pengolahan dan pemanfaatan batu bara untuk energi berkelanjutan. Nah, di sini pertama kita harus mengetahui dulu mengapa batu bara itu penting. Batu bara adalah sumber energi fosil yang telah menjadi tulang punggung industri dan pembangkit listrik selama beberapa abad. Ketersediaannya yang melimpah dan biaya yang relatif terjangkau menjadikannya pilihan utama di banyak negara, terutama di Indonesia yang memiliki cadangan signifikan. Sumber di mana batu bara ini yaitu sumber energi yang dominan untuk pembangkit listrik, bahan baku penting untuk industri baja dan semen, dan cadangan batu bara global masih sangat besar yang menjamin pasokan untuk puluhan tahun ke depan. Nah, proses penambangan batu bara, di mana di sini yang pertama itu yaitu tentu saja eksplorasi dan perencanaan, identifikasi lokasi, pemetaan cadangan dan studi kelayakan tambang. Yang kedua itu ada penambangan, metode permukaan, open pit atau bawah tanah, underground mining. Yang ketiga itu ada pengangkutan awal, di mana batu bara diangkut dari lokasi penambangan ke fasilitas pengolahan. Dan yang keempat itu ada prapengolahan, di mana pencucian, penghancuran, dan penyaringan untuk meningkatkan kualitas batu bara. Nah, sini ada proses pengolahan batu bara. Proses pengolahan batu bara bertujuan untuk menghilangkan impuritas dan meningkatkan nilai kalornya, menjadikannya lebih efisien dan ramah lingkungan saat digunakan. Di mana ini terdiri atas 4 poin, yaitu yang pertama pencucian, yaitu menggunakan air dan media berat untuk memisahkan batu bara dari mineral pengotor seperti tanah liat dan batuan. Kedua itu penghancuran, crushing, yaitu mengurangi ukuran batu bara agar lebih mudah ditangani dan dibakar secara efisien. Ketiga itu ada penyaringan atau screening, yaitu memisahkan batu bara berdasarkan ukuran partikel untuk memenuhi spesifikasi pasar. Dan yang keempat itu ada pengeringan atau drying, yaitu mengurangi kadar air untuk meningkatkan nilai kalor dan mengurangi emisi. Nah, di sini ada teknologi pembakaran batu bara bersih, clean coal technology, yang terdiri atas 4 poin utama, yaitu pencucian batu bara lanjut yang menghilangkan sulfur dan abu sebelum pembakaran. Yang kedua itu ada pembakaran lapisan bersulfida, CFD, yang mengurangi emisi NOx dan SOx secara signifikan. Ketiga itu ada penangkapan dan penyimpanan karbon, CCS, yang meningkatkan CO2 sebelum dilepaskan ke atmosfer. Dan yang keempat itu ada gasifikasi terintegrasi atau IGCC, yang mengubah batu bara menjadi gas sintetik untuk pembakaran yang lebih bersih. Nah, sini ada pemanfaatan batu bara non energi. Selain sumber energi, batu bara juga merupakan bahan baku berharga untuk berbagai industri yang menghasilkan produk-produk penting seperti pertama ada produksi pupuk, di mana batu bara dapat diubah menjadi amonia, bahan dasar pupuk urea. Kedua itu ada karbon aktif yang digunakan dalam filter air, pemurnian udara, dan industri farmasi. Yang ketiga itu ada industri kimia yang menghasilkan metanol, etilen, dan berbagai produk kimia organik. Dan yang keempat itu ada bahan bangunan, abu batu bara atau fly ash yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam semen dan beton. Nah, sini ada tantangan dan dampak lingkungan pemanfaatan batu bara. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Pembakaran batu bara merupakan penyumbang utama emisi CO2 dan penyebab perubahan iklim. Polusi udara yang melepaskan partikel berbahaya SOx dan NOx yang berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, kerusakan lingkungan atau kerusakan lahan, yaitu penambangan batu bara, terutama open pit, menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekosistem. Dan yang keempat itu limbah tambang, yaitu air asam tambang dan limbah padat dapat mencemari sumber daya air dan tanah. Nah, sini ada inovasi dalam penambangan batu bara. Untuk mengatasi tantangan lingkungan, inovasi teknologi harus dikembangkan untuk mengubah batu bara menjadi bentuk energi yang lebih bersih dan serbaguna. Di sini ada 2 cara, yaitu yang pertama gasifikasi batu bara, yaitu proses mengubah batu bara padat menjadi gas sintetik, syngas, yang mengandung hidrogen dan karbon monoksida. Kemudian syngas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik yang lebih efisien atau sebagai bahan baku industri kimia dan mengurangi emisi polutan dibandingkan pembakaran langsung. Yang kedua itu ada pencairan batu bara atau coal liquefaction, di mana proses mengubah batu bara padat menjadi bahan bakar cair seperti bensin, diesel, atau minyak tanah dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui gasifikasi terlebih dahulu dan menghasilkan bahan bakar transportasi dengan emisi yang lebih rendah dan diversifikasi sumber tinggi. Nah, di sini ada batu bara untuk prospek masa depan. Meskipun tekanan untuk
beralih ke energi terbarukan meningkat, batu bara diproyeksikan akan tetap menjadi bagian penting dari pembauran energi global, terutama di negara-negara yang berkembang. Nah, dalam jangka pendek atau tahun 2025 ini, permintaan batu bara masih tinggi, terutama untuk energi dan industri di Asia, yang fokus pada efisiensi dan teknologi batu bara yang bersih. Yang kedua itu jangka menengah atau 2035. Transisi energi mulai terasa, penggunaan batu bara bergeser ke industri non-energi dan pembangkit dengan CCS, peningkatan investasi pada energi terbarukan. Dan yang terakhir itu jangka panjang, sekitar tahun 2050-an, di mana peran batu bara sebagai sumber energi primer menurun drastis, digantikan oleh energi terbarukan dan nuklir, batu bara tetap relevan sebagai bahan baku industri. Nah, kesimpulan dari PPT kali ini yaitu yang pertama, optimalisasi penggunaan, menerapkan teknologi batu bara bersih dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, diversifikasi energi yang meningkatkan investasi dan pengembangan energi terbarukan. Yang ketiga, pemanfaatan non energi yang mengembangkan potensi batu bara sebagai bahan baku industri kimia dan lainnya. Dan yang keempat, kebijakan berkelanjutan yang mendorong regulasi yang mendukung transisi energi dan mitigasi dampak lingkungan. Baik, itu saja dari saya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.